Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita semuanya diberkati, amin. Amin, ya pasti ya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh juga saya mewakili seluruh jemaat Tuhan sekali lagi mengucapkan salam penghiburan kepada keluarga Mas Afan atas peninggal dari Bapak Sukop. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya sih. Yang saya berikan tema, Tuhan sudah mengampuni semua dosa masa lampau, dosa hari ini dan juga yang belum kita lakukan. Wow, enak ya. Tuhan sudah ampuni semuanya, enak sekali ya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya adalah hidup yang paling beruntung. Setuju? Setuju enggak? Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang paling beruntung. Kita menjadi orang percaya adalah suatu pilihan. Satu pilihan yang paling menguntungkan kita, ya. Memilih menjadi orang percaya itu adalah satu pilihan yang paling menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena kita mendapat harta kekayaan yang tak ternilai, Bapak Ibu. Harta kekayaan yang tidak ternilai. Karena apa lagi? Karena kita mendapatkan kesempatan hidup lagi. Ya, kita tahu kalau kita sebenarnya seharusnya sudah mati lah ya, tetapi kita mendapat kesempatan untuk hidup lagi di dalam kasih Tuhan. Kita manusia adalah orang yang mempunyai hutang yang tak ternilai. Betul? Kita manusia semuanya adalah orang yang memiliki hutang yang tidak ternilai jumlahnya. Masa iya, hutang saya kayaknya paling deh masih nggak nyampe 100 juta mungkin, ya kan? Tapi bukan hutang itu maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Yaitu hutang yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Yang tidak bisa kita bayar dengan segala yang kita punya, bahkan dengan nyawa kita atau dikumpulkan dengan seluruh nyawa keluarga besar kita. Ya. Hutang apa itu? Hutang apa? Hutang apa? Hutang dosa sudah lunas, ya kan? Kenapa saya katakan hutang kita tidak ternilai? Hutang kita ini, hutang akibat dosa kita ini tidak ternilai, Bapak Saudara, sangat besar. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Mungkin kita berpikir kalau aku mati udah lunaslah sudah dosa, karena saya mati dosa saya juga saya bawa ke kuburan, ya kan? Kalau cuma seperti itu sih ya enak, ya. Jika kita mati lalu dikuburkan, hilang nyawa kita, hilang juga dosa kita, ya enggak masalah, hidup sesukanya aja dalam hidup ini. Mati juga beres semuanya, ya kan? Tapi hutang dosa ini Bapak Ibu, ya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa kita lunasi. Sampai kapanpun. Walaupun firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Artinya ya kita nanti istilahnya, jangan kita lah ya. Upah dosa untuk membayar dosa ini akan masuk ke dalam kematian kekal. Kenapa saya katakan tidak ternilai? Karena bayarnya kematian kekal. Enggak ada batasnya, enggak ada berakhirnya, enggak ada ujungnya. Enggak selesai-selesai. Walaupun dimasukkan ke dalam neraka, ini karena kamu berhutang dosa, masuk kamu ke neraka. Oke, yang penting lunas ya masuk neraka. Cuman di neraka enggak selesai-selesai.
nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Makanya utang kita itu nggak ternilai karena nggak ada batas penyelesaiannya. Jadi siapapun manusia tidak akan ada yang bisa menyelesaikan pembayaran hutangnya sampai kapanpun. Hutang sudah diselesaikan seluruhnya, berbeda dengan orang percaya. Tadi saya katakan siapapun manusia tidak akan bisa menyelesaikan pembayaran hutangnya sampai kapanpun. Tetapi berbeda dengan orang percaya, ya. Berbeda dengan orang yang sudah menerima Yesus. Hutangnya sudah dilunasi semuanya. Katakan haleluya. Yang harusnya kita harus bayar dengan kematian kekal, ya. Kematian kekal ini kalau ada batasnya sih 1 miliar tahun kayak gitu kan jelas gitu ya. Nanti tiba-tiba udah 999 bagaimana ngomongnya itu ya. Udah mau tinggal detik-detik 1 miliar tahun kan ada sedikit kelegaan. Oh, udah ternyata akhirnya 1 miliar tahun juga gitu ya. Tapi ini masalahnya enggak ada batas. Ya. Makanya enggak ternilai hutang kita. Enggak bisa diukur mau bayar berapa. Tetapi orang percaya dikatakan hutangnya telah lunas tanpa harus masuk ke dalam maut. Katakan haleluya. Kita baca dalam Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Yuk kita baca ini aja yuk. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu kalau punya hutang ya, ada di sini yang punya hutang? Ada seperti saya di sini. Masa Ibu Pendeta punya hutang? Banyak utang saya. Kalau ada yang mau bantu silahkan. Dengan terbuka lebar tangannya, ya kan? Kalau utang kita lunas Bapak Ibu, ya. Kalau utang kita lunas itu kelegaan, ya. Rasanya puas, rasanya kayaknya bebannya itu ya ringan. Rasanya mau terbang. Karena nggak ada lagi kalau punya hutang itu gimana ya, rasa bersalah ya, banyak rasa nggak enak, rasa gimana banyak rasa-rasa ya, asam manis ya. Ini hanya masalah uang yang masih bisa diukur ya, yang masih bisa dihitung. Tetapi ini tadi hutang yang tidak ternilai. Apakah rasa di dalam hati kita tidak ya gitu ya? Apakah tidak begitu berbinar-binar wajahnya menerima hutang Anda telah lunas? Hutang itu hutang yang tak ternilai Bapak Ibu, ya. Nah sekarang kita mau lihat kapan Tuhan membayar. Saya percaya semua udah tahu ya, kapan Tuhan membayar hutang kita, kapan pembayaran dilaksanakan. Saat Yesus mati di kayu salib. Saat Yesus mati di kayu salib dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hutang kita dibayar lunas ya. Saat Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia di kayu salib. Dan disitulah dia berkata apa? Sudah selesai, cap tank, ya kan? Dicap langsung, sudah selesai, ada tanda. Gak boleh lagi diganggu gugat, ya. Gak ada lagi nanti di belakang
berita-berita yang nggak jelas. Sah, sudah selesai, diumumkan, dideklarasikan, sudah selesai. Hutang kita yang tidak ternilai itu dibayar dengan harga berapa? Harga berapa? Sangat mahal sampai tidak ternilai. Hutang kita tidak ternilai, maka bayarnya pun dengan harga yang tak ternilai. Jadi berapa harganya tidak ternilai. Kalau ternilai berarti nggak bisa bayar hutang dosa kita. Masa hutang kita nggak ternilai bayarnya bisa dinilai? Nggak bisa. Sangat besar sampai tak ternilai. Yesus itu tidak ternilai, dia pencipta langit dan bumi. Dia maha di atas segala-galanya. Dia tidak terbatas, tidak terukur, tidak ternilai. Maka hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa mengakhiri, menyelesaikan hutang dosa kita. Hanya Yesuslah yang bisa menghentikan hukuman yang harus kita jalani. Hanya itu satu-satunya yang tidak ternilai, Bapak Ibu. Ya. Hanya Yesus itu satu-satunya yang bisa menarik kita kembali dari kematian dan memberikan kita kesempatan hidup. Kenapa hanya Yesus tadi? Karena Yesus tidak ternilai. Katakan haleluya. Gak semangat kah? Haleluya. Dan yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu, yang lebih luar biasa lagi selain dari kata ternilai ini, pelunasan yang Tuhan kerjakan itu sempurna. Kita buka Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Ya, sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 14, 1, 2, ya. Sebab oleh satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sebab oleh satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi cukup satu korban aja. Bahkan dalam Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 9 ayat 28 bagian A dikatakan demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, hanya satu kali aja. Jadi Yesus cukup hanya satu kali aja, ya, mati di kayu salib untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Bukan hanya dosa masa lampau, tapi dosa sekarang dan dosa yang belum kita lakukan, itu semua telah diampuni. Kematian Yesus di kayu salib sanggup menanggung seluruh dosa manusia. Ya, kenapa? Karena yang membayar adalah dengan darah yang kekal, kuasa yang tidak terbatas. Jadi dia bisa melunasi dosa masa lampau, dosa sekarang, dosa yang belum kita lakukan, itu bisa dilunaskan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kasih karunia yang kita terima terlalu besar. Ada lagunya kan? Lagu apa itu? Yang terlalu besar? Lagu apa? 1, 2 ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya, terlalu besar, ya.
Terlalu besar, wah enak dong ya. Kalau begitu enak dong Bu ya. Kita itu enak banget ya. Kalau dosa kita sudah dibayar lunas, sudah diampuni, dosa masa lampau, dosa sekarang, dosa yang belum kita lakukan sudah diampuni, berarti besok kalau aku melakukan dosa berarti gak usah minta ampun lagi dong ya. Betul gak? Betul gak? Kan udah diampuni. Gimana? Gak usah minta ampun lagi dong ya. Berarti kita tidak perlu mengakui kesalahan kita. Orang ketika kita berbuat salah, udah dihapus kok dari kemarin, udah dibayar. Gitu ya. Ada teologi hyper grace, yaitu teologi kasih karunia berlebih ya. Mereka berpendapat bahwa orang Kristen tidak perlu mengakui dosa lagi. Karena seluruh dosa masa lalu, hari ini dan masa depan sudah diampuni di kayu salib. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca. Mereka mempercayai itu. Artinya memegang itu sebagai teologi mereka. Memang betul Bapak Ibu, ya, pengampunan yang telah Tuhan kerjakan itu sempurna. Dan memang sudah dihapus sampai dosa kita sampai mati. Sudah diampuni. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata, kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, supaya kita jangan salah. Wah, kan udah diampuni. Jadi kalau bersalah nggak usah minta ampun lagi. Masa dosa kita udah diampuni terus kita masih minta maaf? Kan kalau secara pribadi contohnya saya bersalah kepada Mbak Vina. Mbak Vina udah maafin. Saya masih minta maaf lagi. Ya kan? Nah, tetapi ada ayat ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulang, kurang kencang. Mungkin ini ayat terakhir. Jadi jangan sampai ada yang tidak membaca dengan lantang di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Ya, jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku, ya, jika kita mengaku, berarti ada tuntutan supaya kita mengaku. Maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mungkin kita bingung nih ya. Maksudnya ini gimana? Di satu sisi katanya sudah diampuni semuanya. Sudah lunas semuanya. Loh kalau sekarang disuruh lagi jika kita mengaku. Ya. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan, kita diangkat menjadi anaknya. Lalu udah sah dong ya, sah kita diselamatkan, sah kita jadi anaknya. Kita selamat karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita jatuh dalam dosa. Setelah terima Yesus, ada di sini yang tidak berdosa lagi. Ada yang masih berdosa seperti saya, udah terima Yesus dari zaman dahulu, ya, tapi masih melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Ketika kita jatuh lagi dalam dosa, kita tidak langsung dikeluarkan dari keselamatan. Kan tadi ketika kita diselamatkan, ya, kita masuk dalam kumpulan orang yang sudah diselamatkan seperti ini. Nah, ini kita semuanya. Dikumpulkan di sini anak-anak Allah karena sudah diselamatkan, sudah terima Yesus, sudah mempercayai korban Yesus.
Tapi kita jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Kita enggak langsung dikeluarkan, kamu bukan anakku lagi. Enggak. Kita tetap anak, walaupun kita jatuh di dalam dosa, kita tetap ada di dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Misalnya kan, bukan misalnya, kita ingat kisah tentang anak yang hilang, anak bungsu, anak sulung, ya. Anak bungsu yang pergi keluar dari rumah bapaknya, menghambur-hamburkan harta warisan bapaknya, ya. Menyakiti hati orang tua, pergi hidup sembarangan, tidak sesuai aturan, ya. Hidup sesukanya. Dia enggak langsung dibilang bukan anakku lagi. Tetapi walaupun dia hidup sembarangan, meninggalkan bapaknya, ya, hidup sesuka hatinya, dia masih kembali, ya. Dia kembali, ketika dia kembali mengaku mau berubah, apa yang dilakukan bapaknya? Tetap disambut dengan sukacita, tetap disambut sebagai apa? Sebagai anak. Tetap disambut sebagai anak. Itulah sebabnya, ya, dosa kita sudah diampuni. Ketika kita jatuh dalam dosa enggak langsung dikeluarkan. Nah, kamu harus apalagi ulang lagi, terima Yesus apa segala macam, enggak. Kita tetap jadi anak. Dan dia menunggu kita bangkit dari kejatuhan kita. Jadi jika Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa kita, apakah kita harus tetap minta ampun kepada Tuhan? Ayat ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, ya, jawabnya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, kita harus tetap datang kepada Tuhan mengaku. Ya, harus tetap mengaku, minta ampun, mengakui kesalahan kita. Kenapa? Karena yang pertama, bukan, tadi saya katakan bukan kita dikeluarkan sebagai anggota kerajaan Allah, tetapi karena itu adalah proses pertumbuhan rohani kita. Proses pertumbuhan rohani kita. Seperti anak bungsu tadi, ada perubahan dalam kehidupannya. Ada perubahan yang terjadi. Itu adalah proses. Kemudian sebagai tanda bahwa kita karena udah ada perubahan, ada peningkatan kedewasaan dalam rohani kita. Ini kan jika kita mengaku. Jika, berarti terkadang ada yang tidak mau mengaku. Gak mau mengakui dosa dan kesalahannya. Sombong, tegar tengkuk, ya kan? Jika kita mengaku ini adalah karena terjadinya perubahan dalam hidup kita, maka ada peningkatan kedewasaan rohani, ada kejujuran, ada pengakuan bahwa aku bukan orang, aku telah, ya, melanggar aturan perintah dari Bapa, aku telah menjadi anak yang tidak taat, ya seperti itu, ada pengakuan. Kemudian apalagi, contohnya di dalam keluarga kan, anggaplah kita keluarga orang tua dan anak, ya. Ketika ada masalah di antara anak dan orang tua, itu karena hubungan menjadi apa? Menjadi tidak akrab lagi.
hubungan menjadi retak, hubungan menjadi rusak. Kalau ada anak yang berontak contohnya kepada orang tua, suasana menjadi nggak enak. Pembicaraan, komunikasi pun menjadi tidak lancar. Begitu juga kita dengan Tuhan, dengan hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Ketika kita tetap hidup di dalam dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kita tidak datang minta ampun kepada Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan gak akan beres-beres. Kita tidak akan memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim. Kita gak akan punya. Nah kalau hubungan kita gak intim dengan Tuhan, gimana kita mau menerima suara Tuhan? Bagaimana kita mau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan? Bagaimana kita mau diurapi Tuhan, hubungan aja kita gak baik. Maka ketika kita melakukan dosa lagi, pelanggaran lagi, kita harus datang. Ya Bapa ampuni, ya. Bapa kami yang di surga kan ada, dikuduskanlah namamu, ampunilah kami, ya kan? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi itu penting sekali. Jangan sampai kita salah, udah diampuni kok, yang penting kita belajarlah hidup dengan lebih baik. Tetap harus datang minta ampun kepada Tuhan. Itu salah satu, apa tadi? Proses pertumbuhan rohani. Baru langkah stepnya naik menjadi lebih dewasa. Kemudian untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan harus ada. Datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Hubungan pulih dengan Tuhan, ya maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Persekutuan kita dengan Tuhan otomatis akan menjadi lebih baik. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara ketika melakukan satu kesalahan atau dosa yang tersembunyi lah, orang lain gak tahu, tapi kita melakukan, ada yang gak beres, bisa gak dekat dengan Tuhan? Gak bisa, kita harus minta ampun dulu kepada Tuhan, kita harus pemberesan dulu kepada Tuhan, baru kita bisa intim dengan Tuhan, harus ada pengakuan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kita bisa lebih lagi menjaga, menghargai anugerah besar yang sudah kita terima ini. Hutang kita yang tidak ternilai sudah dibayar lunas dengan nilai yang tidak ternilai, ya. Mari kita menjaga hati kita supaya hidup kita ini tetap bersih dan terus bersyukur kepada Tuhan, ya. Karena enggak mudah juga Bapak Ibu, ya, untuk menjaga hati itu ya di situ bisa cepat-cepat muncul kelicikan, hati kotor, ya, gampang sekali. Jadi kita harus belajar terus untuk menjaga. Kita ingatkan bahwa saat Tuhan membebaskan kita dari hutang dosa, bukan berarti kita bebas dari dosa. Karena kita ini masih tetap berada di dalam daging, masih lemah. Jadi kecenderungan kita itu masih kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Ada yang di sini sudah berwujud roh, udah dalam roh gitu. Ya. Kita ini wujudnya masih daging, masih lemah. Kecenderungan kita itu melakukan dosa, bukan kecenderungan kita, kecenderungan daging, ya. Tetapi dengan kematian Kristus kita diberi kekuatan untuk apa? Untuk tidak hidup di dalam kuasa dosa. Kita punya kekuatan itu untuk tidak hidup dikuasai dosa. Jadi artinya apa?
kalau mau lebih tegas lagi kita bisa simpulkan bahwa manusia bisa tidak berdosa. Kita kan sering memang membela diri, saya kan masih manusia, wajar dong berbuat dosa. Sebenarnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kita itu sebenarnya bisa, karena kuasa untuk tidak hidup di dalam dosa itu udah ada. Jadi oleh karena itu Bapak Saudara, kita harus tetap kembali selalu mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak semakin jauh. Coba kita ingat kembali si bungsu yang sudah pergi jauh, hidup sembarangan. Ya, kalau dia nggak kembali, hidupnya gimana? Walaupun dia tetap anak, tapi kalau dia nggak kembali gimana? Ya tetap hidup luntang lantung di luar sana, tidak menikmati kekayaan bapaknya lagi, hidup yang mewah di rumah bapaknya nggak ada. Begitu juga dengan kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa dan tidak mau datang kepada Tuhan, minta ampun, maka seperti si bungsu yang di luar itulah hidup kita. Kita akan seperti apa? Seperti gembel. Ya. Padahal Tuhan kita itu adalah sumber kehidupan yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, ada kekayaan di sana, kekuatan, kekayaan, penghiburan. Pikirannya kalau Tuhan kita kaya, pikirannya jangan langsung uang, ya kan? Tetapi ada di sana sukacita, ada di sana apalagi hikmat. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita nggak kembali mengakui kesalahan kita, hubungan kita nggak baik dengan Tuhan. Kita nggak bisa menikmati dengan leluasa apa yang telah disediakan oleh Tuhan kita bagi kita. Jadi oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, Tuhan sudah mengampuni kita. Hari ini kita belajar kapan? Ketika Yesus mati di kayu salib. Berapa? Tidak ternilai, karena dosa kita juga tidak ternilai, nggak bisa dibayar ya kapanpun ya, nggak akan selesai. Lalu apakah kita harus selalu mengakui kesalahan kita? Iya, harus selalu datang kepada Tuhan. Sebagai proses pertumbuhan rohani kita, sebagai tanda kalau kita semakin hari semakin dewasa, ada kejujuran mengaku ya, ada kejujuran, jangan selalu menutup-nutupi ya di hadapan Tuhan. Udah jelas Tuhan Maha tahu, kadang-kadang kita juga enggak mengakui ya kan di hadapan Tuhan. Dan untuk pemulihkan ya, supaya hubungan kita pulih dengan Tuhan dan supaya berkat-berkat Tuhan juga dipulihkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita ingat. Hal kekayaannya yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita untuk membayar seluruh dosa-dosa kita yang harus Bapak Ibu Saudara tanggung sampai selama-lamanya. Sudah dilunasi loh, ya kan? Begitu luar biasanya kemurahan yang Dia berikan kepada kita. Bukan karena ada sesuatu nilai yang sudah kita sumbang menyenangkan hati Tuhan lalu Dia lunasi hutang kita, enggak. Tetapi karena Dia sangat mencintai kita. Oleh karena itu mari balas cintanya dengan apa? Jaga hidup kita. Hidup yang menghormati, yang memuliakan Tuhan. Mari selalu memuji, mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa? Dengan lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi memuliakan Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah membebaskan kami dari hutang yang begitu
begitu besar yang tidak akan pernah bisa kami bayar. Tetapi Engkau begitu luar biasa, melunasi dan memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Jamah kehidupan kami saat ini ya Bapa, supaya kami menghargai, supaya kami juga boleh memberi hidup kami yang menghormati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biar darah-Mu yang kudus menyucikan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengundang petugas boleh maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa-Nya yang besar, yang akan terus memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita ke perjamuan, kita akan berdoa bersama. Kita arahkan tangan kita. Bapa, ini perjamuan yang ada di hadapan kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau menerima kuasa tubuh dan darah-Mu saat ini, yang akan menyucikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati. Supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar menerima kuasa yang sama, yang akan melepaskan kami dari segala jerat dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang akan memenuhi kami dengan segala kekayaan ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Yesus. Baik. Sudah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih. Syukur. Percayakah Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita pada saat ini adalah benar-benar persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersekutu dengan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Terima kasih. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang ada di dalam cawan ini adalah benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Mari bersekutu dengan darahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Syukur. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih yang Kau berikan bagi kami, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu kami terima hidup yang baru, hidup yang dikuduskan, hidup yang diberkati. Oh, haleluya. Terima kasih buat pembebasan yang Kau beri. Terima kasih buat kelepasan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan dan kebebasan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang kami terima lewat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk kehidupan baru, kehidupan yang diberkati yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh tubuh dan darah-Mu, kami disucikan, kami dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat-berkat yang baru, kehidupan yang baru, pemikiran yang baru, hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami juga menerima segala berkat yang baru dan juga kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, lewat persekutuan yang kami terima, lewat tubuh dan darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita makan dan minum pada malam hari ini.
Biarlah itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh belur-belur darah Yesus, segala sakit penyakit kita disembuhkan. Oleh belur darah Yesus, semua beban-beban hidup kita sudah diangkat oleh pengorbanan. Dalam Ibrani dikatakan, tanpa ada penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Tuhan Yesus sudah memberikan tubuh dan darah untuk kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, kita akan berikan persembahan. Kami mengundang petugas kolekte untuk mempersiapkan kolektenya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa pada malam hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah ini. Kami percaya, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya, kami yakin Roh Kudus memberikan sukacita, damai sejahtera itu melimpah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Memberi kekuatan, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, menyembuhkan segala luka-luka kami, membuat kami hidup di dalam perkenanan akan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan pada malam hari ini. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan menjadi persembahan peparuhum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh, namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Terima kasih. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Oh namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus nama yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari Kamis ada komsel Persaka di rumah Bapak Tikwi jam 7 malam. Hari Minggu ada sekolah Minggu jam 9 pagi. Dilanjut ibadah raya jam 5 sore. Mengundang Bapak Ibu untuk tepat waktu hadirnya, biarlah kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk memuji membesarkan Allah kita. Puji nama Tuhan. Doa berkat kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mutiara Sirait. Baik, mari kita agungkan Tuhan kita kembali, kita bangkit berdiri. Mari kita muliakan Tuhan kita, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
ajaib Tuhan. Oh haleluya. Oh kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh ajaib, layak diagungkan, layak dielu-elukan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, penguasa tunggal atas langit dan bumi. Segala hormat, segala kejayaan hanya bagi Engkau. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan atas seluruh kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kehidupan yang diberkati Engkau berikan kepada seluruh umat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu Tuhan menjamin berkat, perlindungan, kesehatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan lewat jalan keluar yang Tuhan telah sediakan bagi kami dalam segala pergumulan kami sepanjang minggu ini di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu yang sudah menuntun umatmu datang ke tempat ini, yang membawa kami kepada kehidupan, yang membawa kami di hadapan Tuhan untuk menerima kehidupan yang terbaik pada saat ini. Diberkati semua umatmu di dalam nama Yesus. Demikian juga dengan saudara kekasih kami yang tidak bisa hadir pada saat ini. Tuhan menjamah kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah Engkau pakai untuk melayani Engkau hari ini. Tambahkan kemurahan dalam kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan yang menuntun kami ke tempat ini dalam perlindungan dan keamanan. Tuhan juga yang akan menyertai umatmu kembali ke tempat mereka masing-masing dengan sukacita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Diteranginya mata hati dan pikiranmu, sehingga engkau dapat melihat jalan kebenaran yang disediakannya bagimu. Diberkatinya tanganmu untuk mengerjakan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Dan diurapinya engkau menjadi saksinya. Sehingga kemanapun engkau melangkah, engkau menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dipenuhinya mulut lidahmu dengan puji-pujian bagi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus disehatkannya roh, jiwa dan tubuhmu. Dan dipeliharanya hidupmu dengan sempurna. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, hatiku percaya.